Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Nah, minggu kemarin kita telah masuk pada materi fikih mengenai pinjam meminjam. Kali ini Umi akan melanjutkan materi mengenai muamalah di luar jual beli tentang utang piutang. Adapun indikator pembahasan kita pada materi kali ini tentang utang piutang, yang pertama pengertian utang piutang, kemudian hukum utang piutang, yang ketiga ketentuan utang piutang, yang keempat utang piutang dalam lembaga keuangan syariah atau LKS. Masuk pada pengertian utang piutang atau al-qard. Al-qard secara bahasa memiliki arti qat'u atau memotong, karena harta yang diserahkan kepada yang berhutang disebut al-qard, merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang. Nah, secara istilah al-qard ini merupakan menyerahkan harta atau utang sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya, dan dia akan mengembalikannya suatu saat sesuai dengan padanannya tanpa dikurangi atau ditambahkan, karena apabila ditambahkan maka hukumnya menjadi riba, dan riba jelas hukumnya adalah haram. Kemudian dasar hukum utang piutang sama seperti dasar hukum pinjam meminjam, yaitu Quran surat Al-Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan al-ayah, yang memiliki arti dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Adapun hadis mengenai dasar hukum piutang, utang piutang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ma min muslimin yukribu musliman korban marrataini illa kana kasodaqatiha marwah, rawahu Ibnu Majah, yang memiliki arti tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain 2 kali pinjaman kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu merupakan dasar hukum mengenai utang piutang. Hukum utang piutang. Hukum dasar utang piutang adalah mubah atau boleh. Kemudian lebih lanjut, karena hukum di sini fleksibel, dapat berubah-ubah sesuai dengan latar belakang. Pertama, mubah karena sesuai dengan hukum dasarnya. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah di sini apabila posisinya kita sebagai orang yang berhutang, karena kita berhutang dalam keadaan terpaksa, misalnya berhutang makanan pokok demi memberi makanan keluarganya. Yang ketiga wajib. Nah, wajib di sini apabila posisinya kita sebagai pemberi utang. Nah, apabila pemberi hutang mendapati orang yang sangat membutuhkan bantuan, misalnya memberi utang kepada orang yang membutuhkan untuk operasi demi kesembuhan dari suatu penyakit, sementara orang yang berhutang tidak ada yang menolong. Yang keempat, dapat haram apabila kita sebagai pemberi hutang mengetahui bahwa penggunaan dari utang yang dipinjam untuk hal yang dilarang agama, misalkan dia mengutang untuk membeli minuman keras atau berjudi dan lain-lain, itu menjadi haram. Nah, kemudian ada ketentuan mengenai utang piutang. Pertama, utang piutang lebih baik ditulis dan dipersaksikan sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian, tidak berhutang kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat. Kemudian, pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan dari orang yang berhutang, karena apabila kita sebagai pemberi utang mendapatkan keuntungan dari orang yang diutangkan, berarti sama saja kita sedang mempraktekkan riba, dan riba hukumnya haram. Kemudian, jika terjadi keterlambatan membayar utang karena kesusahan, hendaknya berbicara kepada pemberi utang. Ini merupakan pemberian hak pemberi utang. Nah, apabila kita sebagai orang yang meminjam uang atau sebagai pengutang, apabila kita belum bisa membayarnya, hendaknya kita
menginformasikan atau mengkomunikasikan dengan baik. Kemudian, memberi penangguhan kepada yang punya utang apabila orang yang berutang mengalami kesusahan, apalagi dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian terakhir bersegera melunasi utang. Kemudian ada utang piutang dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau LKS ini memiliki dua peran sekaligus. Dia sebagai lembaga komersial atau lembaga yang mencari keuntungan, dia juga berperan sebagai lembaga sosial, lembaga yang tidak mencari keuntungan. Nah, adapun bentuk dari lembaga keuangan syariah sebagai lembaga sosial adalah Qard al-Hasan, yaitu melayani utang piutang tanpa mengambil bagi hasil keuntungan. Adapun akad mengenai lembaga keuangan syariah, yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama mitra usaha dan investasi. Nah, contohnya apabila si A memiliki modal dan si B memiliki keahlian, kemudian si A dan si B ini membentuk suatu usaha, di mana si A sebagai pemberi modal dan si B yang menjalankan karena dia yang memiliki keahlian. Kemudian hasil laba atau keuntungan dari usaha yang dijalankan si A dan si B ini dibagi menjadi dua. Nah, untuk si A sekian persen, untuk si B sekian persen. Kemudian yang kedua, murabahah, yaitu jual beli dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan. Nah, apabila kita sebagai seorang pedagang baju, nah kita akan berterus terang kepada konsumen atau yang akan membeli. Saya membeli atau saya akan menjual dengan harga pokok segini. Karena saya mendapatkan keuntungan segini. Nah, kemudian yang ketiga adalah musyarakah, yaitu kerjasama modal usaha. Nah, kalau di sini sama-sama memiliki modal. Kemudian yang keempat, istisna, yaitu jual beli berdasarkan pesanan. Nah, apabila saya sebagai seorang pembuat kerajinan atau pembuat kursi dari kayu, nah saya akan menjual apabila ada pesanan. Kemudian yang kelima adalah oron atau gadai, yaitu penyerahan barang yang dilakukan oleh penghutang sebagai jaminan dari utang. Nah, lembaga keuangan syariah ini sebagai lembaga sosial melayani utang piutang dengan akad Qard al-Hasan, yaitu pinjaman kebaikan. Prinsip yang mereka gunakan dalam sistem ini yaitu suatu akad utang dengan ketentuan hanya mengembalikan utang pokok tanpa adanya biaya tambahan lagi. Nah, berikut mengenai lembaga keuangan syariah. Mereka memiliki ketentuan dan sumber dana. Yang pertama, ketentuan. Ketentuan pertama mereka yaitu pinjaman diberikan kepada nasabah yang sangat memerlukan. Yang kedua, nasabah wajib mengembalikan jumlah uang utang pokok sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi boleh dibebankan kepada nasabah. Karena redaksinya boleh, berarti boleh dibebankan ataupun tidak dibebankan kepada nasabah. Kemudian yang keempat, nasabah boleh memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela selama tidak ada perjanjian dalam akad. Karena kalau ada perjanjian dalam akad ini sama saja seperti riba, karena di sini akan ada pihak yang diuntungkan, yaitu pihak pemberi utang atau LKS. Nah, sementara prinsip mereka tidak untuk melaksanakan riba. Nah, yang terakhir, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan utang dalam waktu yang telah ditentukan dan LKS telah mengetahui ketidakmampuan si pengutang untuk membayar utang, maka ketentuan yang pertama, LKS memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau yang kedua, lembaga keuangan syariah ini menghapus sebagian bahkan seluruh utang dari nasabah tersebut. Nah, kemudian ada sumber dana untuk lembaga keuangan syariah, yaitu pertama dari bagian modal lembaga keuangan syariah, yang kedua keuntungan lembaga keuangan syariah, dan yang ketiga dari lembaga lain yang menyalurkan infaknya kepada lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, sekian penjelasan dari Umi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Umi minta maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah dan kita cepat bertemu kembali
dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti biasa. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.